Hey gengs, balik lagi di Vin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to What Happens During a Time Out episode 34. Masih bersama Mimin dan tentunya ditemani oleh Inces Wati. Hai gengs, balik lagi bersama Inces. Nah, kemarin Red Sparks menjalani laga babak playoff di kandang Hyundai Hill State dengan sangat manis kayak Inces. Makasih Min. Mega CS berhasil mengalahkan juara bertahan dengan skor telak 3-0, di mana Jung Wajang bermain sangat baik dan minim bombshell. Tentu kehadiran Book Hilik dan Park Eun-jin juga memang menjadi pembeda dari beberapa pertandingan terakhir. Sangat terlihat jelas ya kontribusi keduanya. Di sisi lain, Hill State tampil tanpa Wipawi. Ya, sebuah keuntungan tersendirilah bagi Red Sparks. Gokil lah pokoknya. Aduh, ini lembur karena kamu sudah main lagi sesuai permintaan kalian aja lah ya. Semoga ini selesai lebih cepat. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Seperti biasa, kita akan awali dengan wawancara dari kedua pelatih terlebih dahulu. Kira-kira strategi apa sih yang akan dipakai untuk meredam lawan? Silahkan Inces di tempat. Ya Min, sekarang sedang bersama pelatih Kang Song Hyung. Coach, musim ini tim langsung memulai dari babak playoff. Bagaimana perasaan Anda berada di garis start yang baru ini? Ya, di paruh kedua musim kami sempat menghadapi beberapa situasi yang kurang baik tak ya. Tetapi para pemain berhasil mengatasinya dengan kerja keras hingga sampai ke tahap ini dan mendapatkan kesempatan lagi. Saya yakin mereka akan berjuang dengan sangat baik. Postseason ini bisa terasa singkat, tetapi jika dihitung sejak playoff juga bisa terasa cukup panjang. Jika mempertimbangkan hal tersebut, mana yang lebih penting bagi tim saat ini? Ledakan performa MoMA sendiri atau kestabilan outside hitter? Ya, saat ini saya rasa kestabilan outside hitter lebih penting. Mereka harus menerima bola dengan baik sekaligus membantu mencetak poin tak ya. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada seberapa baik mereka bisa mendukung MoMA dalam pertandingan ini. Jika melihat para pemain outside hitter tim, mereka memiliki kelebihan yang cukup mencolok, tetapi juga kekurangan yang jelas. Dalam persiapan playoff, apakah tim lebih fokus pada memaksimalkan kelebihan mereka atau menutupi kekurangan mereka? Kami mengalami beberapa kesulitan dalam mencetak poin lebih banyak dari yang kami harapkan. Pun meskipun Jong Ji-yoon sudah kembali ke kondisi yang baik dan mulai mencetak poin, serta Go Yerim juga berkontribusi di posisinya. Kami tetap harus mempertahankan pertahanan yang solid karena lawan memiliki servis dan serangan yang kuat. Kami tidak bisa dengan mudah menahannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kami bisa mencetak poin dari peluang yang ada. Terakhir Coach, pertanyaan umum untuk Anda. Saat Media Day beberapa hari yang lalu, Dahyun mengatakan bahwa dalam pertandingan sistem gugur seperti ini, momentum dan suasana tim sangat penting. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan tim untuk menjaga momentum tersebut? Ya, kami memiliki pengalaman juara dari musim lalu dan kami tahu bagaimana atmosfer di dalam lapangan saat kami menang. Para pemain yang mengalami itu masih ada dalam tim juga. Jadi kami sudah mempersiapkan diri tak ya untuk menciptakan kembali atmosfer tersebut. Ya, saya percaya bahwa hasil akan sesuai dengan persiapan kami ya. Bismillah lah. Baik, semoga pertandingan hari ini berjalan luar biasa. Ya, terima kasih. Itulah perbincangan kami dengan pelatih Hyundai Hill State Kang Song Hyung. Dan sekarang kita bersama pelatih Go Hye-jin. Baik Coach, tim maupun pelatih berhasil lolos ke playoff 2 musim berturut-turut. Bagaimana perasaan Anda menjelang playoff kali ini? Perasaan saya yang jelas saya akan memberikan yang terbaik untuk para penggemar. Para pemain telah bekerja keras sejak pramusim hingga sekarang. Jadi saya sangat ingin memberikan mereka trofi juara. Kalau begitu mari kita bahas hal yang paling ditunggu-tunggu. Hingga Media Day Jumat kemarin masih belum pasti apakah Book Hilik dan Park Eun-jin bisa bermain. Bisakah Anda memberikan informasi terbaru tentang kemungkinan mereka tampil hari ini? Ya, kemarin mereka untuk pertama kalinya ikut latihan tim secara penuh. Setelah memeriksa kondisi mereka hari ini, tim medis menyatakan bahwa mereka bisa bermain. Setelah latihan kemarin, mereka tidak merasakan nyeri atau masalah berarti, jadi ada lampu hijau untuk turun ke lapangan. Saya rasa mereka akan bermain tergantung bagaimana kondisi saat pemanasan nanti. Apakah mereka sudah cukup pulih untuk bermain penuh? Ya, tentu saja koneksi permainan mereka belum sepenuhnya normal dan ritme pertandingan juga belum maksimal. Namun mereka memiliki tekad yang kuat dan tim medis juga memberikan izin. Jadi kita harus melihat bagaimana jalannya pertandingan nanti.
Tapi ini akan menjadi pertandingan pertama mereka setelah cedera coach, dan Anda juga akan melihat langsung kondisi mereka di laga resmi. Jika mereka belum sepenuhnya siap, ada kemungkinan Anda akan memainkan pertandingan dengan durasi lebih panjang, bukan? Bagaimana pertimbangan Anda dalam hal ini? Ya, saya tidak punya banyak ruang untuk bersantai. Playoff ini sangat penting dan laga pertama sangat krusial. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menghadapi pertandingan ini bersama para pemain dan berjuang sebaik mungkin. Terakhir, ini pertanyaan umum yang kami tanyakan kepada semua pelatih. Dalam pertandingan sistem gugur seperti ini, terutama laga pertama, momentum sangat berpengaruh. Menurut Anda, apa faktor terpenting untuk membangun momentum itu? Fokus, dan determinasi. Saya selalu mengatakan kepada para pemain untuk memiliki mental bertarung dan memasukkan jiwa mereka ke dalam permainan. Mungkin terdengar klise bagi para penggemar, tetapi dalam pertandingan mentalitas seperti itu sangatlah penting. Saya percaya para pemain senior akan memimpin dengan baik dan kami akan berusaha menampilkan pertandingan yang luar biasa hari ini. Baik coach, kami menantikan pertandingan yang hebat hari ini. Kami akan berjuang sebaik mungkin. Itulah wawancara kami dengan pelatih Jong Kwanjang, Ko Hee-jin, dan Inces akan segera menyerahkan kepada Mimin di tempat. Terima kasih Inces atas kerja kerasnya. Mimin usahakan THR segera turun ya. Diusahakan, realitasnya mah kita lihat nanti aja. Dan ya udah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung meluncur ke set pertama. Red Sparks hadir dengan line up terbaiknya. Nama-nama yang sempat tak hadir di beberapa game terakhir karena cedera seperti Bukhilik dan Enjin akhirnya kembali mengisi lapangan. Awal set ini berjalan cukup berimbang sebenarnya. Walau diawali error Bukhilik, namun Mega berhasil membalikan keadaan. Selanjutnya kedua tim saling berebut poin dengan jarak angka yang tak begitu jauh, gengs. Ya vibes playoff gitu deh. Penampilan Mega sangat baik di set ini, guys, karena menurut catatan sama sekali tak ada blok yang berhasil menghambat Mega di set pertama ini. Di semua lini itu sangat baik dan minim error tentu saja. Sementara Hillstead lebih sering membuat error di game ini, tak seperti biasanya. Buki dan Enjin yang baru saja cedera juga bermain baik tanpa kehilangan sentuhannya. Walaupun dari segi receive, Red Sparks masih kalah rapi lah sama Hillstead. Ya kita akuin aja lah. But ya, Red Sparks punya setter nomor 1 yang bisa mengatur serangan dengan sangat baik. Walaupun sebenarnya di game ini Yom Hye-son agak beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan umpan. Tapi ya ini Yom Hye-son tetap baik lah. Bahkan Yom Hye-son sempat mencetak service ace di skor 8-11 untuk keunggulan Red Sparks. Dan hal ini membuat pelatih Kang mengambil timeout pertamanya. 마지막 골도 아까도 저쪽으로 쳐야 된다는 얘기야. 메가 지금 부키가 아니고 메가 쪽으로 마지막 골도 될 수 있어. 그쪽으로 넘기라. 공간을 좁혀 그쪽 마지막 골. 가자. 아직 좁아. 그래. Setelah timeout, Red Sparks semakin tak terbendung. Mega benar-benar menghancurkan idealisme pelatih Kang dengan spike tajamnya, guys. Buki juga nggak kalah baik dalam memanfaatkan kesempatan. Dan hal ini membuat dinamika permainan Red Sparks benar-benar hidup. Tekanan kandang lawan sama sekali tak terlihat di game ini. Sayang, memang blocking masih menjadi masalah utama dari Red Sparks. Tembus terus, men. Barulah di skor 10-15, Jong Ho-young mencatatkan blocking pertamanya setelah berhasil menghentikan gebukan Moma. Dan setelah technical timeout, Red Sparks justru mengendur dan membiarkan Hillstead mencetak 2 angka susulan dari Jong Cheon dan service ace Ko Min-ji. Memang masih ada jarak 3 angka untuk keunggulan Red Sparks. Namun pelatih Ko Hee-jin merasa harus memutus momentum Hillstead sesegera mungkin. Dan timeout untuk Red Sparks di skor 13-16. Praktis setelah technical timeout, Red Sparks telah kehilangan 3 angka penting. Namun lagi-lagi Mega membuat mata takjub dengan jump spike-nya yang sulit untuk dihentikan. Padahal biasanya blocker Hillstead ini benar-benar menjadi momok loh bagi Red Sparks ataupun bagi Mega ya terlebih. Tapi entah kenapa kemarin kayaknya lagi gak maksimal aja. Selain itu error demi error juga terus dilakukan pasukan Kang Sang-hyung, yang membuat pelatih Kang kembali meminta timeout ketika skor menyentuh 19-21. Setelah blocking Pyo Seung-ju membuat seluruh gimnasium terdiam. 높이 괜찮다고 이렇게 지금 대체적으로 직선을 잡고 있는 것 같아. 그래서 끌어서 그걸 커버해줘야지. 그거 모바 때릴 때 집중적으로 저 커버 좀 이렇게 들어와서 자리 지키고 있으라고. 여유 있는 만큼 커버도 여유가 있잖아 우리가. 다 지금 싸움이야. Setelah timeout, Hillstead berhasil bangkit dan kembali memepet perolehan skor Mega dan kawan-kawan.
Walau Mega sempat menambah skor untuk keunggulan 2 angka Red Sparks, namun lagi-lagi Jong Ji-yoon yang tak begitu terkawal berhasil mencetak 2 angka dari spike dan blocking yang kemudian menyamakan kedudukan menjadi 22 sama. Hal ini langsung direspon pelatih Go Hae-jin dengan timeout terakhirnya di set pertama. Setelah timeout, Jong Ji-yoon kembali menjadi mimpi buruk dan mencetak satu lagi tambahan angka. Namun servis error Moma memberi harapan lagi untuk Red Sparks, gengs. Gongnya adalah servis es Mega membuat Red Sparks mendapatkan set poin pertama di set ini. Dan ini sangat membuat para pemain Hyundai khawatir. Sayang Moma membuat set ini harus dilanjutkan dengan deuce. But ya, 1 poin Pyo Seung-ju dan 1 poin Buk Hee-lik mengakhiri set ini dengan keunggulan Red Sparks 24-26. Mega mengawali set kedua dengan gebukan manisnya, gengs. Sayang spike keduanya harus membentur net. Dan yang harus kalian perhatikan adalah defense Red Sparks akhir-akhir ini tuh baik banget kan. Tentu ini adalah nilai plus yang menjadi andil besar atas kemenangan di laga ini. Receive Buki juga masih bagus banget walau udah beberapa game tak main. Kejar-kejaran skor juga masih terus terjadi. Moma dan Mega menjadi pusat perhatian banget di game ini. Bisa dibilang awal set kedua berjalan cukup ketat. Dan satu perdebatan ketika Kim Da-in ngeyel kalau dia nggak menyentuh net. Ya ditambah sepertinya Yeom Hye-son terpincang-pincang. Tapi untung nggak ada masalah serius. Mimin sempat khawatir soal ini. Dan lanjut soal ngeyelnya Kim Da-in yang nggak menyentuh net. Setelah dilihat dari video, Kim Da-in benar-benar menyentuh net. Sehingga poin untuk Red Sparks. Setelah itu praktis Red Sparks menguasai game dan berkali-kali mengeksploitasi pertahanan Hyundai Hill State. Lucky ball Yeom Hye-son, blocking Megawati, service es Yeom Hye-son lagi, dan foul Kim Da-in membuat Red Sparks mencetak 4 angka berturut-turut. Disinilah pelatih Kang mengambil timeout. 오버한테 우리가 수비된 걸 빨리 봐. 그래갖고 얘기했잖아. 빨리 내가 한 단에 돼야지 사인이 나온다 했잖아. 사인 못하고 저기하고 우리 차이점은 공격도 있겠지만 어떻게 해서라도 만들어서 저희는 공격이 이루어지고 우리는 이루어지지 않고 있다는 얘기야. 그 차이점이지. 어떻게 해서라도 공격까지 가야 된다는 얘기지. 공격까지. 그치? 저 기본적인 거 조금만 더 신경 쓰면 된다는 얘기야. 오케이? Jalannya game kembali ketat. Hill State juga sepertinya kembali menemukan ritme permainannya, sementara Red Sparks beberapa kali harus kecolongan. Di skor 12-10 masih untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Go Hae-jin mengambil timeout. Perolehan angka Hill State tak berhenti sampai di situ aja, gengs, karena setelah timeout ini bahkan anak asuh pelatih Kang berhasil mencetak 4 angka berturut-turut dan berbalik unggul. Momen ini sangat meresahkan ya, karena seolah-olah Hyundai ini OTW comeback. Aduh. Namun 2 angka Mega lewat spike dan blocking berhasil menyamakan kedudukan. Ditambah error Moma membuat Red Sparks kembali unggul. Setelah itu kejar-kejaran angka kembali terjadi. Moma dan Mega saling bergantian mencetak skor. Hingga super block Jong Ho-young membuat pelatih Kang Sang-hyung meminta timeout di skor 19-18 untuk keunggulan Red Sparks. Sayang, setelah itu Hill State berhasil mencetak 2 angka berturut-turut. Wah, pokoknya laga kemarin itu super seru lah, ganti-gantian mulu, gengs. Dan di momen singkat ini, pelatih Go kembali meminta timeout. 아까 그 전에 예림이는 올릴 수 없어서 예림이한테 올리더고 지금
Mega lagi-lagi terus menjadi ujung tombak tajam yang menakutkan bagi Hyundai. Dan lagi-lagi Yom Hye-son mencatatkan namanya dalam pencetak servis ace di game ini. Error MoMA semakin menjauhkan jarak skor kedua tim, yang pada akhirnya MoMA juga yang berhasil membuat skor kembali imbang di 22 sama. Perolehan skor masih sangat ketat hingga di skor 23 sama, gengs. Namun setelah itu Mega berhasil mencetak satu skor yang membuat Red Sparks kembali memperoleh set point. Set ini pun ditutup dengan error MoMA. Dan kayaknya Spike Buki udah pindah ke MoMA ini mah. Karena bolak-balik MoMA ini spike-nya out. Dan tentu ini sangat menguntungkan Red Sparks. Anyway, Red Sparks pun kembali berhasil mengamankan set kedua dengan skor 23-25. Seperti biasa ketika Red Sparks sudah menguasai set 1 dan 2, set ketiga kebanyakan adalah milik Red Sparks. Terbukti setelah Yang Hyojin mencetak skor pertama, Red Sparks langsung mengambil alih penguasaan skor hingga menyentuh skor 1-4. Dan ini mengindikasikan betapa nyamannya para pemain Red Sparks bermain. Beban mental tak begitu besar, semangat juga lagi pede-pedenya. Sehingga pelatih Kang langsung mengambil time out cepat. 좀 신경 써주고 옆에서 Anak asuh Go Hye-jin masih terus unggul dari tim tuan rumah. Mega bahkan kembali mencetak servis ace cantik. Dan memang servis Mega di game ini tuh patut diacungi jempol. Tercatat hanya sekali aja tuh gagal. Red Sparks benar-benar menguasai set hingga technical timeout pertama tiba. Bahkan setelah itu jarak skor antara keduanya mencapai 5 angka. Tapi Hillstead tetaplah Hillstead ya. Mereka mencetak 2 angka beruntun yang membuat pelatih Go harus segera mengambil timeout untuk meredam momentum yang baru saja didapatkan tim tuan rumah. Kendati demikian, rasa percaya diri Red Sparks tak terbendung sampai di situ aja, karena kenyataannya Hillstead yang lebih sering melakukan error. Dan ini tentu pukulan bagi Hyundai Hillstead karena terjadi di babak playoff ya. Memang kedua tim saling bergantian mencetak angka, namun jarak skor membuat Red Sparks masih terus unggul dengan defisit yang lumayan menekan tim lawan. Tidak terlalu jauh, namun cukup untuk membuat seluruh pendukung Hillstead was-was. Perpaduan Mega, Pyo Seung-ju, dan Buk Hee-lik benar-benar membuat serangan Red Sparks hidup. Tentu Yom Hye-son sebagai pengatur serangan memiliki peran yang tak kalah besarnya, guys. Dan di skor 14-18, pelatih Kang kembali meminta timeout. Dan kerennya Go Hye-jin, setiap tim lawan mencetak 2 angka beruntun atau 3 angka beruntun, beliau langsung mengambil timeout. Ini sangat penting, gengs, karena bisa sangat mempengaruhi psikologi lawan. Dan setelah Hillstead berhasil mencetak 3 angka bahkan, pelatih Go mengambil jatah timeout terakhirnya. Di kubu Hillstead, Go Hye-rim bermain sangat baik sebenarnya, tapi tentu itu nggak akan cukup jika seluruh tim bermain underperform. Ya MoMA masih cukup perform sih, meskipun ada beberapa error yang dilakukannya. Go Hye-rim pun nggak luput dari error. Kemudian setelah itu Buki ditarik dan digantikan Park Hye-min. Doi pun langsung gacor dengan mencetak 2 service ace. Di set pertama dan kedua tadi juga sempat dimasukkan sih sebenarnya si Mbak Hye-min ini, namun ya biasa aja. But ya kontribusinya di set ketiga ini sangat baik. Ditambah blocking Jong Ho-young sangat baik di laga ini, hingga akhirnya pertahanan kokoh Red Sparks dan gebukan Mega mengakhiri set ketiga dengan skor meyakinkan 19-25 dan 3-0 skor set. Gokil! Dengan ini langkah Red Sparks menuju final sangat terbuka lebar, tinggal nanti gimana di Chongmo Gymnasium pada tanggal 27 Maret. Harusnya menang lagi lah ya, kan main di kandang cuy. Siap ini kita ketemu Pink Spiders di final. Aduh, gak boleh sesumbar dulu lah ya. Kita lihat aja nanti perjalanannya kayak gimana.
Nah itu dia gengs, what happens during a time out episode 34. Akhirnya setelah Mimin lembur semalaman, jadi juga ini konten. Udah mau bobo dulu, ngantuk banget. Semoga kalian menikmati dan enjoy ya. Dan ternyata kemarin juga ada yang ngasih THR ke Mimin lewat Saweria. Terima kasih banyak. Yang mau traktir Mimin takjil ataupun ngasih THR ya silahkan di akhir video ini ada link Sawerianya, atau silahkan langsung aja di kolom description box. Terima kasih semua, jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Citizen Reborn. See you in the next video gengs, and bye. Aduh seneng banget lah Mimin lah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your